Wah, sampai joget-joget gitu ya. Oh, ini yang viral itu ya sholawatnya ya, nafsuti gitu ya. Ya Mas Tuti, ya Mas Tuti, ini lagu apa? Ini lagu apa? Ini lagunya wong stres ini. Nah, itu lagu apa? Itu lagunya orang stres, kata beliau loh ya, katanya Habib Syekh ini ya. Itu bahasa Jawa tadi, saya hanya mentranslatekan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi video-video orang yang menjadikan sholawat sebagai musik koplo, musik dangdut, lalu joget-joget teman-teman. Saya tidak akan bosan menyuarakan bahwa hal-hal seperti ini adalah keburukan, karena saya menginginkan umat Islam di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Keburukan-keburukan yang dilakukan oleh umat Islam di luar sana itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan satu sama lain. Langsung aja kita ke video yang pertama guys ya. Video ini memperlihatkan betapa besarnya keburukan yang ditimbulkan dari sholawat-sholawat yang dilantunkan dengan iringan musik-musik koplo gitu ya. Coba kita simak nih videonya. Astagfirullah. Ini udah bapak-bapak guys ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, ini lagi ada video lainnya nih. Coba kita simak ya. Bapak-bapak ya. Tadi bapak-bapak, sekarang juga bapak-bapak. Sebenarnya syair-syair yang dilantunkan itu kan doa ya, doa-doa kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga itu lantunannya puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya dilantunkan dengan cara yang tidak sopan. Jangankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya, misal ya, ada seorang kiai di kampung yang meninggal dunia dan kiai itu sangat dihormati sekali. Doakan dengan cara lantunkan musik koplo. Nah, joget-joget juga, kira-kira sopan nggak? Nggak sopan lah, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya orang-orang yang ada di video itu, karena bisa jadi mereka adalah orang awam yang tidak mengerti. Inilah dampak buruknya ketika sholawat dibuat menjadi musik-musik dangdut, musik-musik koplo. Orang-orang yang tidak mengerti akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, dianggap seperti musik dangdut dan dia joget-joget, padahal itu doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memikul tanggung jawab besar, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang membuat dan yang mengajarkannya dan yang mengambil keuntungan dari hal tersebut. Pasti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat lagi teman-teman ya. Video berikutnya bahkan ini lebih parah nih ya. Yuk kita putarkan. Wah. Sampai joget-joget gitu ya. Ya, tabuhannya sih kayaknya memang menggunakan alat-alat musik rebana gitu ya. Tetapi sayangnya musiknya nuansa koplo, nuansa dangdut, akhirnya mereka joget-joget duet seperti ini. Ya Allah, udah kayak konser gitu ya, klub malam gitu ya. Ya mungkin mereka orang-orang awam ya, yang awam itu menganggap bahwa mereka sedang beribadah, mereka sedang beribadah kepada Allah, mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya, sekali lagi saya ingatkan, itu tidak beradab kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin ada acara sholawatan diisi dengan laki-laki dan perempuan berjoget-joget? Terlepas dia suami istri atau tidak, tetap saja itu tidak beradab, itu tidak bisa dibenarkan. Dan mirisnya, hal-hal semacam ini terjadi banyak sekali di penjuru Indonesia. Ini bagaikan virus yang sudah menjangkit masyarakat Indonesia. Banyak sekali videonya nih. Ini ada lagi nih, coba kita simak ya. Oh,
Oh, ini yang viral itu ya sholawatnya ya, nafsuti gitu ya. Entah ini acara apa, guys. Pakai sarung, pakai surban, pakai kopiah. Terus ada apa itu ya? Kayak ada apa itu? Saya nggak paham sebutannya, ini apaan. Ini apa hubungannya dengan sholawat seperti ini? Ini dugem, ini bukan sholawatan. Ya. Mereka menganggap bahwa inilah yang benar. Mereka menganggap bahwa dengan begitu mereka beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya ya, apa yang mereka lakukan itu justru kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini juga ada yang menarik nih, tanggapan dari Habib Syekh ya. Beliau menanggapi mengenai viralnya lagu Ya Nafsuti itu. Coba kita dengarkan tanggapannya ya. Ya Mas Tuti kuwi lagu apa? Kuwi lagu apa? Kuwi lagune wong stres ini. Nah, itu lagu apa? Itu lagunya orang stres, kata beliau loh ya, katanya Habib Syekh ini ya. Itu bahasa Jawa tadi, saya hanya mentranslatekan saja. Oke, saya ulangi lagi ya, biar jelas ya. Ya Mas Tuti kuwi lagu apa? Iku lagu apa? Artinya itu lagu apaan? Kuwi lagune wong stres ini. Itu lagunya orang stres itu. Itu saya translatekan. Ya Mas Tuti. Oh. Kayak ngono saya minta semua hadrah Ahbabul Mustafa saya larang untuk membawa lagu Ya Mas Tuti. Kuwi ora cetha kuwi. Lagune wong ora jelas. Aja mbok gawake, agar pisan nggawa tak coret dari Ahbabul Mustafa. Wah, tegas. Wes langsung tak coret. Aku ora seneng lagu-lagu sing ora cetha ngono. Selawatan ya sing apik. Ya Mas Tuti, ya Mas Tuti. Apa? Terus anu joget-joget kabeh kaya wong ora ngono ya. Hati-hati, sholawatan kudu nganggo adab, nganggo aturan. Yuk adik-adik ini. Ya, sebenarnya bukan hanya sekedar lagunya ya, tetapi iringan musiknya, iringan dari tabuhan rebananya, apapun sholawatnya, kalau diiringi dengan musik-musik koplo, ya orang-orang awam akan joget pastinya. Memang setan itu licik banget guys. Kalau seseorang tidak bisa digoda untuk melakukan kemaksiatan, setan akan menggoda umat manusia melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia itu merasa bahwa dirinya sudah beribadah, padahal sebenarnya yang dilakukan adalah penyimpangan, dan syaitan itu lebih suka menggoda manusia melakukan amaliyah menyimpang daripada melakukan kemaksiatan. Kalau orang melakukan kemaksiatan itu bisa taubat, bisa sadar bahwa yang dilakukan adalah maksiat, karena jelas itu maksiat. Tetapi orang-orang yang melakukan amaliyah menyimpang, dia tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa, sehingga dia berlarut-larut bertahun-tahun bahkan sampai meninggal membawa amaliyah-amaliyah menyimpang itu. Makanya Rasulullah tuh kan sudah berpesan, ada dua hal yang jikalau kalian berpegang teguh pada dua hal itu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena setan itu tidak mungkin menuntun kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, ada yang kepanasan, ya berarti dia setan ya. Kembali kepada Al-Quran di sini tentu yang dimaksud adalah melalui pemahaman para ulama, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Saya tentunya tidak akan bosan mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia melalui konten-konten saya bahwa menjadikan sholawat sebagai musik-musik koplo, musik-musik dangdut adalah tindakan yang tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengingatkan seperti itu karena saya menginginkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.